Sampai di sini saya kira cukup. Selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Yang bertanya disilahkan. Ya silahkan Pak Sulam. Wah, ada kasus nih. Kasus nih, ngeri nih. Iya. Ada seorang bayi yang sering bukan ngempeng, mentil gitu. Tangan doang. Apa mulut juga? Oh, mulut. Tapi nggak ada susunya. Iya. Apakah si bayi itu jadi mahram terhadap si perempuan itu? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena syarat jadi mahram adalah wusulul laban ila jawfit tifli. Adanya air susu yang diminum oleh si bayi sampai ke perut si bayi tersebut. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada air susunya, seperti kasus yang ditanyakan Pak Haji Adi, kan nggak ada air susunya, timbang di kiki ada, nah, itu tidak jadi mahram. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada salah satu perempuan jadi untuk bidang itu iya, itu termasuk dalam kategori ibu susuan. Jadi kalau seandainya si bayi tersebut sampai 5 kali menyusui dari susu dia, jadi dia donor kan? Donor itu berapa ukurannya? 1 liter ya. 1 plastik 1 liter ya. Nah, kalau si bayi sampai meminum sampai meminum susu dengan 5 kali susuan, 5 liter ya habis, maka si bayi tersebut jadi anak susuan si perempuan tadi ya. Makanya harus tahu juga siapa yang mendonorkan. Agar apa? Agar satu saat si bayi dewasa nanti dia tidak salah pilih jodoh. Takutnya kan dia menikah dengan anak si ibu susuan itu. Ya. Seperti yang pernah terjadi di daerah, saya lupa di daerah mana, kalau tidak salah di daerah Kalimantan. Ya. Ada seorang ibu menyusui anak. Ibu menyusui anak, kemudian setelah itu ya pisah antara ibu yang menyusui dan anak yang disusui. Karena si ibu yang disusui ini dibayar gitu sama orang tuanya. Orang tuanya tidak punya air susu, tetangganya punya, dibayar. Bu, susuin anak saya, nanti dibayar. Dibayar. Setelah dewasa, si anak laki-laki yang disusui itu menikah dengan seorang perempuan. Nah, ketika sudah menikah, entah sudah menikah atau masih belum ya, saya lupa ceritanya. Ternyata si ibu yang menyusui itu bilang, "Nah, kamu itu pernah ibu susui sama dengan si Neng yang mau jadi istri kamu atau yang sudah jadi istri kamu." Wah, akhirnya apa? Akhirnya nikahnya gak jadi. Kenapa? Karena tadi mahram susuan ya. Nah, jadi alangkah baiknya ketika ada bayi yang minum susu dari air susu donor, si bayi tersebut harus tahu siapa yang mendonorkan air susunya. Agar apa? Agar nanti ketika si bayi ini dewasa, dia ingin menikah dengan seorang perempuan, bisa nanya sama si perempuannya. Dulu waktu kamu kecil pernah disusuin orang nggak? Enggak pernah, sama ibu doang. Oh, aman nih berarti ini. Ya. Atau tanya, emang ibu kamu siapa? Oh, ternyata ibunya
orang yang dulu pernah menyusui saya misalkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah ditelusuri ternyata tidak ada sangkut paut masalah susuan, maka baru boleh dia menikah dengan si perempuan tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, betul. Ya. Suka. Iya. Iya. Iya, betul. Jadi haram ya, karena mahram. Iya. Iya. Itu tahu-taunya pas sudah nikah ya. Itu harus difasah nikahnya, dipisahin. Ya. Jadi pernikahannya itu dibatalkan. Ya sudah, suami istri ini terpaksa harus menikah, harus berpisah. Bagaimana kalau udah punya anak? Ya udah, anaknya sah, binnya tetap bin bapaknya. Karena semua itu dilakukan dengan syubhat dan tidak tahu. Ya, maka hubungan yang sebelumnya itu nggak dosa, anak-anaknya tetap nasabnya ke bapaknya, semuanya di normal. Cuman bedanya setelah tahu hukum itu wajib dipisahkan. Berat ya? Hah? Iya. Iya, betul. Karena mahram ya, jatuhnya ya. Nah, jadi kalau mau nikah nanti diteliti dulu ya. Si perempuan pernah nyusu sama orang enggak? Orangnya siapa? Ya, takutnya kita pernah nyusu sama orang itu, calon istri juga pernah nyusu sama orang itu. Ya. Kalau yang tadi yang itu yang tadi ya, kasusnya itu. Ya. Nah, terus di hari iparnya itu kan hamil. Nah, berarti kan masalahnya jadi. Nah, berarti sama suaminya di hari iparnya hari ini, berarti bukan mahram. Iya, betul. Berarti, bukan mahram. Nah, berarti kalau kasusnya begitu, misalnya tadi kan si adik iparnya hari itu lahirnya perempuan, itu bisa dinikahi sama suaminya adik iparnya hari. Iya, ada iparnya punya anak dari Pak Jadi, contoh aja Pak Jadi. Iya, anaknya perempuan. Ya, jadi si anak itu, anakku dari kakak iparku kan. Iya. Nah, terus misalnya kalau udah jadi, nah si anak perempuan tadi nikah sama suaminya. Sama suami si ibu tadi. Suaminya si adik iparnya. Oh iya. Itu bisa. Boleh, nggak jadi masalah. Ya, karena nasabnya ke Pak Haji Adi. Betul ya, boleh nggak jadi masalah. Ribet. Iya. Ya, jadi si adik iparnya yang perempuan meninggal. Terus suami dari adik iparnya nikahin anak dari istrinya.
Ya, boleh, nggak jadi masalah. Ribet kan ya? Iya, 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 perempuan. Suami ada ipar. Boleh. Nikah sama suaminya. Iya, betul. Iya. Anak saya nikah dengan suami saya. Wah. Iya. Soalnya disebut mahram nasab bukan. Mahram besan masuk ke mahram besan? Mahram besan suami ibuku. Tapi kayaknya yang saya ya tahu. Jadi yang nggak boleh menikahi anak dan ibu. Menikahi anak dan ibu nih dijadikan. Oh iya, iya nggak boleh. Oh iya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, berarti nggak boleh di sekaligus, nggak boleh bareng. Kalau udah meninggal boleh. Iya. Iya benar ya benar. Jadi selama masih ada ibunya, maka suami ibunya itu tidak boleh menikahi anak istrinya. Bingung kan? Ya pokoknya begitu ya. Iya. Ada yang mau bikin lebih ribet lagi? Iya. Iya. Tapi seru nih ya. Karena kan 1 dari 1 juta orang itu pasti ada aja masalah-masalah kayak gini ya. Terjadi kayak pengen amat ya sobat. Ya ya lumayan lah, yang penting mah nggak haram ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahiyal karim antal karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim tafsirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya